guru, para kiai, para sesepuh masyarakat, tokoh agama, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang hari ini kita diberikan kesempatan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majelis taklim yang rutin kita kerjakan setiap hari Rabu, hari Kamis. Mohon maaf Bapak Ibu karena saya rada-rada sakit. Kebetulan baru pulang dari Banjarmasin. Tapi alhamdulillah bisa jumpa dengan Bapak-bapak Ibu di tempat ini. Semoga Bapak-bapak Ibu di tempat ini semua disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu saya masuk ke majelis ini tadi, saya lumayan kaget begitu lihat, ada yang beda hari ini, saya bilang. Kayaknya habis majelis taklim ada door prize hadiah motor. Saya lihat motor di depan tuh belum dibuka bungkus joknya. Tapi begitu saya lihat platnya, kok platnya udah hitam. Saya pikir itu hadiah majelis taklim. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, setiap orang yang duduk di majelis taklim seperti ini sudah dapat door prize dari malaikat, maghfirullah, maka mereka bangun dalam kondisi semua dosa mereka diampunkan sama Allah Subhanahu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu semangatnya ibu-ibu di tempat ini dan bapak-bapak tadi menyambut saya dengan para tuan guru yang hadir di tempat ini menandakan mengamalkan satu buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman dengan hari akhirat, maka dia adalah orang tersebut, ciri-ciri mereka adalah menghormati tamu yang datang. Saya teringat Bapak-bapak Ibu kisah seorang yang bernama Abdullah ibn Mubarak. Ada seorang ulama namanya Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak ini, beliau ini adalah ulama besar. Tapi hidupnya fakir, tidak punya apa-apa. Tapi senang menjamu tamu. Apabila ada tamu datang, dia berikan sesuatu minuman, dia berikan makanan. Tiba-tiba datanglah tamu 5 orang ke rumahnya, bapak-bapak datang. Maka dia persilahkan duduk, masuk ke dapur beliau. Dia bicara sama istrinya. "Wahai istriku, apakah ada makanan?" "Nggak ada." "Coba lihat di kandang, mungkin ada kambing." Kata dia, "Nggak ada. Harta kita cuma satu-satunya kuda itu saja." Kuda inilah yang dipakai oleh Abdullah ibn Mubarak pergi ke masjid, pergi ngantar istrinya. Apa kata Abdullah ibn Mubarak? Mengatakan, "Kalau gitu kita sembelih saja kuda ini." Kata istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, ini harta kita satu-satunya, nggak ada harta yang lain. Tinggal ini saja. Sekarang wahai suamiku, engkau pilih kuda apa saya? Kalau engkau sembelih ini kuda, ceraikan saya. Tapi kalau engkau tidak sembelih kuda ini, yaitu jangan ceraikan saya. Pilih kuda apa saya?" Maka Abdullah ibn Mubarak mulai bingung antara menghormati tamu atau memilih istrinya. Maka apa yang terjadi? Tiba-tiba teringat hadis Rasul yang saya bacakan tadi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman dengan hari akhirat, ciri-ciri mereka nampak di dunia, kelihatan. Setiap ada tamu yang datang, keluar dari rumahnya tidak pernah kelaparan, keluar dari rumahnya tidak pernah kehausan, keluar dari rumahnya pada saat tersebut tamu tersebut tersenyum. Maka setiap tamu datang ke rumah ahli rumah tersebut, membawa dosa ahli rumah tersebut keluar dari rumah tersebut. Maka sungguh beruntung orang yang punya rumah pada saat hari ini. Sungguh beruntung orang yang punya tempat ini. Maka berapa tamu yang datang hari ini? Berapa tamu orang-orang soleh dan solehah datang ke tempat ini, membawa dosa ahli rumah di tempat ini. Dan sungguh beruntung orang yang tinggal di sini. Sungguh beruntung anak yang tinggal di sini. Sungguh beruntung orang tua yang tinggal di sini.
karena Allah menatap tempat ini dengan nur cahaya yang terkumpul banyak malaikat sampai ke langit tertuju, yaitu berbaris-baris mereka. Maka apa kata Abdullah ibn Mubarak, wahai istriku, izinkan saya nyembelih ini. Tidak, wahai suamiku, ini harta satu-satunya. Nggak ada yang lain. Pilih kuda apa pilih saya? Ya Allah, ini pilihan besar. Coba saya tanya Tuan Guru. Bagaimana Tuan Guru? Pilih kuda apa pilih istri? Kata Tuan Guru bilang pilih istri lah. Bagaimana Pak Yai? Pilih kuda atau pilih istri? Hah? Bingung dia. Bagaimana Ustaz? Pilih kuda atau pilih istri? Semua bingung. Abdullah ibn Mubarak karena batin beliau kuat dengan Rasul, batin beliau kuat dengan Nabi, batin beliau kuat dengan hadits Rasul, percaya dengan hari akhirat. Maka apa yang terjadi? Ya udah istriku. Istri yang baik mendukung kebaikan. Istri yang kurang baik tidak senang melihat suaminya mengerjakan kebaikan. Maka apa yang terjadi? Kalau ibu-ibu lihat suaminya rajin sedekah, Masya Allah, senang saya Bapak melihat Bapak seperti ini. Apalagi kita di 10 Muharram, sebentar lagi tanggal 10 Muharram, yaitu kita sama-sama puasa. Tapi ingat, tanggal 10 Muharram adalah Idul Aitam, hari raya anak yatim. Kita puasa bukan hanya puasa, tapi ingat, cari anak yatim, harus keluar dari kantong kita, cari anak yatim yang belum balik, kasih dia makan, kasih dia uang, kasih dia snack, kasih pakaian yang layak pakai, yang kita udah nggak pakai lagi, kasih. Tanggal 10 Muharram, hari raya anak yatim. Semoga majelis taklim ini nanti membuat hari Senin membagi sembako khusus buat anak yatim. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, Abdullah ibn Mubarak naikkan istrinya ke atas kuda tersebut, digonceng istrinya, dikepakkan kudanya, diantar pulang. Wahai istriku, saya tanya, sembelih apa bagaimana? Terserah engkau wahai suamiku, pilih kuda apa pilih saya? Oh kalau gitu saya talak engkau. Dicerai istrinya, diantar pulang, baru dia sembelih kuda tersebut, dia masak dengan tangan beliau sendiri. Dia ulama, dia masakin, tidak ada harta lagi, dia masakin tamunya, dia suguhin sesuatu. Begitu disuguhin sesuatu, tamu tersebut semuanya pulang makan dengan senang, kenyangnya minta ampun. Begitu pulang, malam hari, Abdullah ibn Mubarak merenung. Istri nggak ada, kuda nggak ada. Dua-dua nggak ada. Ya Allah, katanya. Kuda nggak ada, istri nggak ada. Kalau di daerah sini masjid sangat dekat. Kalau zaman dulu pasti bapak-bapak, ibu-ibu tahu. Daerah jalan itu sulit sekali. Biasa masih sawah, masih perkampungan, masih kebun. Orang kalau dulu mau ke pasar dulu, jalan kaki. Jauh-jauh udah jalan kaki. Ngelewat gang ini, ngelewat ini, kebun ini, ngelewat sana. Jalan kaki. Tapi semakin maju zaman, dibuatkan jalan padahal dekat. Mau ke masjid saja kita yang dekat ini bisa pakai motor. Nggak mau jalan kaki lagi. Padahal kita dulu jauhnya jalan kaki. Sehingga apa? Yang dekat terasa jauh karena hati kita jauh. Apa yang terjadi? Abdullah ibn Mubarak biasa naik kuda ke masjid karena masjid jauh sekali. Maka Abdullah ibn Mubarak gak punya kuda, jalan kaki. Setiap jalan kaki ke masjid ditanya sama orang kampung, mana kudanya? Kata beliau mengatakan, sudah saya sembelih buat tamu saya. Maka terdengar beliau ini sudah menduda. Sampai berapa minggu datang orang dari kampung sebelah nyamperin Abdullah ibn Mubarak. Sedangkan Abdullah ibn Mubarak sudah umur 50 ke atas. Sedangkan istri beliau yang beliau ceraikan udah umur 45 ke atas. Yang disebut dalam bahasa Arab ajuzun, yaitu orang yang sudah tua renta. Apa yang terjadi? Datang orang dari kampung sebelah mengatakan kepada Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak, mau nggak nikah sama anak saya? Kata dia.
Saya dengar engkau ini udah menduda. Berapa umur anak bapak? Umur anak saya 20 tahun ke bawah. Kalau mau kawin sama anak saya kasih 10 kuda. Masya Allah. Ayo kalau gitu, kata dia. Jadi akad nikah, dapat istri umur 20 tahun ke bawah, dan dapat 10 ekor kuda. Penuh kandang lagi. Dan besar-besar kudanya. Subhanallah. Malam hari beliau sholat, malam hari beliau wudhu, beliau baca Quran, karena para ulama terdahulu tidak tidur kecuali berwudhu, tidak tidur kecuali sholat. Supaya kenapa? Mimpinya adalah bisyarah, kabar gembira. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau tahu kabar sesuatu, kita sholat dulu sebelum tidur, wudhu dulu baru naik tempat tidur. Tidurlah terus. Biasanya mimpinya mimpi yang baik, kabar gembira. Maka begitu tidur dia mendengar saut, mendengar suara. Hei Abdullah ibn Mubarak, engkau ini tolakta, engkau telah mentolak ajuzun, engkau telah mentolak seorang yang sudah tua renta. Karena saya, dia mendengar suara. Engkau sudah mentolak, menceraikan karena saya seorang yang tua renta, maka saya kawinkan engkau dengan orang yang masih muda. Dia dengar suara dalam mimpi. Dan engkau sembelih 1 ekor kuda, saya ganti asyrotan, saya ganti 10. Subhanallah. Bangun dia dari tidur. Subhanallah. Begitu bangun dia dari tidur, apa yang terjadi? Dia kaget. Subhanallah. Begitu percayanya dengan hadis Rasul, maka istri yang baik Allah datangkan. Dan Allah berikan dia 10 kuda. Cuma pesan saya sama bapak-bapak, jangan amalkan cerita ini. Jelas? Yang saya suruh pesannya, menghormati tamu. Jangan pulang-pulang nanti istri kita marah, nggak kasih tamu sesuatu. Oh, kayak Abdullah ibn Mubarak minta dipulangin ini. Kalau istrinya Abdullah ibn Mubarak, dia yang minta, bukan Abdullah yang minta. Dia yang minta. Perempuan yang minta cerai adalah perempuan yang tidak baik. Abdullah ibn Mubarak tidak pernah mau menceraikan istrinya, tapi istrinya yang meminta. Siapapun istri yang meminta cerai kepada suaminya, bukan sebab syar'i, bukan sebab agama, bukan gara-gara dia tidak pernah dinafkahi, maka istri yang seperti itu disebut adalah tidak pernah mencium bau sorga nanti di akhirat. Dikit-dikit, ceraikan saya dah. Apa bahasa sini? Sayang. Antar saya. Kalau enggak dibeli kentas, sayang sudah kata. Oh, jangan ngomong begini. Tandanya istri itu enggak baik. Kalau sudah keluar kata dia minta cerai, itu tanda istri yang enggak baik. Tapi suami yang baik, dia tidak mau menceraikan istrinya. Abdullah ibn Mubarak enggak mau, ditawarkan lagi, tetap. Seperti itu. Maka kisah itu adalah ketika istri yang meminta. Jadi kita nanti bapak-bapak, begitu istri kita nggak mau masakin kita, oh saya mau ceraikan. Bukan. Dia yang harus minta, berarti tandanya dia meminta. Cuma jangan amalkan. Kita ada tamu bapak-bapak, kasihlah kopi, kasih dia teh. Kalau siang masakin dia makan. Jangan sampai siang hari tamu kita begitu. Masya Allah. Wala teh, wala kopi, wala haula wala quwata illa billah. Sampai ayam kita berkokok di depan tamu itu. Kukuruyuk katanya dia. Sedangkan tamunya kukuruyuk di perutnya juga. Ya Allah, gak ditawarin makan. Maka siapapun datang tamu, siang hari, malam hari, berikan dia makan. Tapi orang Lombok Tengah, saya yakin setiap saya bertamu dimanapun di rumah keluarga saya Lombok Tengah, terutama di Praia, saya punya keluarga besar di Praia, di daerah Grunu, di sana. Setiap saya bertamu ke rumah saya, keluarga saya Lombok Tengah, harus ada yang dibawa pulang. Gak tahu adat di sini mungkin seperti itu. Entah itu apa, bawa pulang. Apa saja yang di dapur ini harus kita bawa pulang. Harus ada yang dibungkus. Padahal dia nggak seberapa sesuatu, tapi harus ada kita bawa pulang. Padahal orang yang nggak tahu, nggak selalu berada, tapi harus dia ada bawa pulang. Itu yang kami diajarkan
sampai saat ini karena ayah kami besar di peraya, sampai saat ini masih, yaitu ada rasa seperti itu. Setiap datang tamu saya mau muda, mau kecil, mau tua, harus di rumah kami dikasih makan. Karena kenapa? Tetesan darah perayanya masih, darah Lombok Tengahnya masih. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya dipesan di mobil bagaimana menceritakan bagaimana kisahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah nabi yang terbaik dan nabi yang paling ganteng, melebihi Nabi Yusuf alaihissalam. Semua mukjizat Nabi, jumlah Nabi 124.000 dan jumlah Rasul 315 yang wajib dihafalkan 25 Nabi. Semua mukjizatnya terkumpul di badannya Nabi. Nabi Muhammad sangat-sangat gagah, ganteng. Wajah beliau ini 50% melebihi daripada wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Kulit beliau putih kemerah-merahan. Dada beliau besar, badan beliau. Dan setiap ada orang jalan sama beliau, siapapun orang yang paling tinggi, pasti beliau lebih tinggi lagi. Dan setiap orang duduk sama beliau, tidak merasa kasihan, tidak merasa sesuatu risih. Setiap duduk sama Nabi Muhammad SAW. Contoh kecil, mohon maaf bapak-bapak ibu. Kalau ada orang duduk, orang mohon maaf, agak pendek dikit. Rasul kalau duduk sama beliau tetap lebih tinggi, tapi nggak terlalu membuat dia kecewa. Badan beliau ini agak-agak hampir-hampir sama. Tapi tetap Nabi Muhammad lebih tinggi. Kalau datang orang, misal kalau kita punya badan, misal tinggi, ketemu orang pendek, duduknya pasti kelihatan gitu. Tapi kalau Rasul, tetap Rasul lebih tinggi, tapi tidak sampai orang tersebut tersinggung. Kalau datang orang paling tinggi di Mekah, paling tinggi di Madinah, begitu duduk sama Rasul, Rasul tetap paling tinggi. Itu badannya Rasul. Dan Rasul apa yang dilihat di depan, sama seperti yang dilihat di belakang. Kalau kita ngelihat ke depan, bisa nggak ngelihat ke belakang? Sekarang kita ngelihat Tuan Guru lagi ngapain? Saya nggak tahu nih, di belakang saya. Kalau Rasul, kita ngelihat depan, kalau Rasul, belakang itu sama. Bisa kelihatan. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mau dibunuh ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, ada orang kepakkan kudanya beliau, begitu mau dibunuh, diambil panah. Kata Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, ada orang mau membunuh engkau dari belakang, tinggal beberapa dirham. Biarkan saja. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut. La takhaf wa la tahzan. Jangan sedih, jangan takut. Allah bersama kami. Begitu mau ditembakkan, Rasul kepakkan kaki beliau, hentakkan kaki beliau ke tanah, tiba-tiba tanah tersebut terbuka, tenggelam orang yang membunuh beliau. Tenggelam. Tapi Rasul ngelihat beliau, tapi Rasul arah depan jalan terus. Teriak ini orang, "Hai Muhammad tolong saya, hai Muhammad tolong saya, Muhammad tolong saya." Rasul hentakkan kaki beliau ke bumi, keluar lagi ini orang Yahudi. Ternyata dia udah berjanji nggak mau bunuh Rasul. Dia kepakkan lagi kudanya, dia kejar lagi Rasul, dia ambil panahnya, begitu dekat, teriak Abu Bakar, "Hai Rasulullah, tinggal beberapa meter, beberapa zira, mau bunuh engkau." Biarkan saja. Rasul hentakkan kaki beliau ke bumi, terbuka lagi, ditelan lagi, sampai di daerah dadanya. "Ya Muhammad, saya janji tidak bunuh engkau, saya janji." Rasul jalan terus, mau menuju Madinah. Rasul hentakkan kaki ke bumi, keluar lagi nih orang. Tapi ini orang diiming-iming sama Abu Jahal, Abu Lahab, dapat yaitu 1000 ekor onta kalau dapat bunuh Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Dan orang ini nggak mau bunuh Abu Bakar duluan, mau bunuhnya Rasul duluan. Kalau Abu Bakar gampang, begitu dia kepakkan kudanya ketiga kali, dia ambil lagi panah, Rasul hentakkan kaki ke bumi, sampai kuda dan lehernya tersebut menjerit, ditutup oleh bumi tersebut. Rasul langsung membalik badan beliau, karena Rasul kalau beliau dipanggil tidak pernah menoleh kepala beliau saja. Misal kita kalau dipanggil, "Bu," pasti kepala saja. Kalau Rasul nggak mau, itu kita ngasih orang cuma setengah badan. Tapi kalau Rasul, langsung badan beliau semuanya diberikan.
Badan semua. Gitu. Kalau Rasul seperti itu, kalau dipanggil nggak pernah kepala saja, semua badan beliau langsung menghadap. Itu Nabi Muhammad SAW. Dan beliau kalau angkat tangan mau sesuatu nggak pernah begini. Kalau angkat tangannya Rasul begini, nggak mau satu saja begini. Ini sunnahnya. Jadi bapak-bapak kalau mau nanya, ibu-ibu mau seusul sesuatu, jangan begini. Kalau begini namanya ngupil. Kalau ngupil, begini sunnahnya. Kasih semua, yaitu jari jemari kita supaya menjadi hak pernah kita bertanya sesuatu. Begini caranya Nabi Muhammad SAW. Begitu jalan di siang hari, Rasul samperi ini orang. Subhanallah, bayangan Rasul begitu panas terik matahari di padang pasir, sedikit pun nggak ada. Nggak ada bayangannya Nabi. Karena badannya Rasul terbuat dari cahaya. Lebih terang daripada bulan purnama. Wajahnya Rasul. Nunduk ini orang kafir, Muhammad, takut, dia takut. Apa katanya begitu disamperi? Saya tidak akan bunuh engkau, tapi saya akan kasih engkau hadiah. Yang penting engkau amalkan sesuatu. Setiap ada orang cari saya, mau bunuh saya, engkau alihkan tempat itu. Bilang katakan sesuatu, engkau alihkan saja. Nanti saya akan berikan engkau pakaian Raja Romawi, kata Rasul. Raja Romawi. Padahal pada saat tersebut Romawi belum ditaklukkan. Tapi orang kafir ini ditulis surat dari Rasul. Lalu Rasul membalik, menstempel dengan cincin beliau. Distempel, dia pegang surat dari Rasul. Yakin. Inilah orang yang ketika hijrah memeluk Islam. Tadinya niat bunuh Rasul. Begitu melihat wajahnya Rasul masuk Islam dan yakin. Begitu sampai perbatasan Rasul menuju Madinah. Ini orang menuju tempat perbatasan di Mekah tersebut. Setiap ada orang cari Nabi Muhammad, dia katakan nggak ada, udah saya jalan ke sini nggak ada. Di sana jalan lainan. Dialihkan sampai wafat Rasul, naik Abu Bakar, wafat Abu Bakar, naik Umar, ditaklukkan daerah Romawi. Yang pertama dicari yaitu Fulan tersebut. Mana si Fulan tersebut? Karena pakaian Raja Romawi tersebut didapati oleh Umar bin Khattab. Orang tersebut sedang di pojok duduk begini, sambil tetap pegang surat dari Rasul. Setiap sholat dia pegang, nggak pernah lepas ini surat Rasul. Dia pegang selalu sambil duduk begini. Pakaiannya udah robek-robek. Begitu dipanggil dengan Umar bin Khattab, janggut beliau sudah putih. Begitu dipakaikan dia nangis. Apa kata beliau? Mengatakan shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin ini surat, saya tidak mungkin mati sebelum memakai pakaian dari Raja Romawi. Karena pesannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking yakin, dia cium surat itu. Dia cium dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nangis. Dia tidak mau pakaian itu sebenarnya. Dia tidak ingin pakaian itu. Yang dia buktikan janjinya Nabi Muhammad tidak pernah meleset. Pasti dia akan pakai itu pakaian. Padahal ini hijrahnya Rasul. Berapa tahun sebelumnya, berpuluh-puluh tahun dia pegang itu. Dia tetap yakin. Orang mencaci maki dia, sampai dia orang paling kaya raya begitu memeluk Islam. Pakaiannya robek, tetap dia pegang itu surat dari Rasul. Saya yakin saya akan pakai. Subhanallah, datang pakaian itu. Benar ditaklukkan tempat itu. Karena yakin ucapan Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad SAW. Setiap berucap sesuatu, itu seperti masuk ke dalam hati seseorang. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab, kalau lewat Nabi Muhammad, beliau tutup mata. Nggak pernah mau lihat, tutup mata. Lewat Nabi. Beliau benci sama Nabi Muhammad. Tapi setiap Rasul lewat, dia tutup mata. Orang-orang kafir nanya ke Abu Jahal, Abu Lahab. Hei Abu Jahal, Abu Lahab, kenapa setiap lewat Nabi Muhammad, engkau tutup mata? Apa kata beliau? Mengatakan, mereka ini mengatakan, setiap saya lihat wajahnya Muhammad ini, saya jatuh cinta langsung. Saya suka sama dia. Saya takut memeluk agamanya dia. Subhanallah. Tarikannya terlalu kuat Nabi Muhammad SAW. Sampai Abu Jahal, Abu Lahab pernah diam-diam ketika lagi pusing menyelinap ke dekat-dekat rumah Rasul. Mendengar Rasul lagi baca Quran. Lagi didengerin. Sampai papasan dengan Abu Lahab, pura-pura dia. Padahal sama-sama mau dengar.
Itu dia orang kafir. Sebenarnya dia yakin sama Nabi Muhammad. Cuma egonya dia nggak mau. Sombongnya itu. Maka hilangkanlah sifat sombong. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu. Saya mau tanya. Kita ngelihat pakai apa? Pakai apa? Saya dengar tadi ada yang pakai hati katanya. Begitu keluar coba, ayo buka hatinya, ada yang lihat nggak? Bapak-bapak kita ngelihat pakai apa? Salah jawabannya. Jelas? Kita ngelihat pakai cahaya. Benar? Kita ngelihat pakai apa? Coba ibu-ibu nanti iseng-iseng sama bapak-bapak masuk ke kamar matikan lampu. Buka mata kita, bisa ngelihat nggak itu? Hah? Bisa ngelihat apa tidak itu? Ini menandakan kita apa? Ngelihat pakai apa? Cahaya. Begitu cahaya dihidupkan baru kita bisa melihat. Kenapa orang tersebut begitu operasi? Karena ada selaput yang tertutup di matanya, yang menghalangi cahaya-cahaya sehingga dia tidak bisa melihat barang yang jauh, barang yang dekat, jadi rabun. Jadi kata ulama kita melihat menggunakan apa? Cahaya. Dan Nabi Muhammad itu adalah nur cahaya. Apabila kita masukkan Nabi Muhammad ke dalam hati kita, apabila kita masukkan Nabi Muhammad ke dalam hati kita, ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat, bisa kita lihat. Karena hal ini ketutup, karena apa? Ketutup dia kita nggak punya cahaya. Kalau Nabi Muhammad kita masukkan ke dalam hati kita, terbuka hal-hal yang kita tidak bisa lihat. Sampai batin orang kita bisa lihat. Makanya ada kitab namanya Nur Muhammad. Namanya kitab Nur Muhammad. Dan ini paling sering dibaca di Banjarmasin. Kitab Nur Muhammad. Cahayanya Nabi Muhammad. Kalau kita masuk ke Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, ada hal-hal yang tidak nampak kelihatan. Bisa kelihatan sesuatu tersebut. Coba bayangin bapak ibu-ibu, kisahnya para sahabat yang jelas-jelas begitu ngaji, dia ikat kudanya, dia buka Quran di tengah padang pasir, di kebun dia ikat, ngaji buka Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu ngaji, teriak kudanya. Teriak kuda, dia tutup Quran. Dia lihat siapa ganggu kuda saya? Enggak ada. Ngaji dia lagi. Teriak dia lihat kudanya lagi. Begitu dia baca Quran, teriak lagi kudanya. Dia tutup Quran. Dia tutup apa? Quran. Dia lihat apa yang gigit kuda saya? Enggak ada. Dia buka Quran, dia ngaji. Dia lihat awan semakin mendekat ke dia. Dia tutup Quran, dia takut lagi. Dia lihat awan tuh semakin mendekat. Makanya kuda itu teriak. Dia lari naik kuda, dia lari cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu kepada Rasul, "Ya Rasulullah, tadi saya ngaji, kuda saya teriak ngelihat awan. Saya belum lihat itu awan tersebut. Begitu saya ngaji ketiga kali saya lihat awan itu sudah di depan mata saya. Saya tutup Quran." Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Mengatakan, mereka itu adalah malaikat yang ingin mendengar bacaan Quran engkau. Seandainya engkau meneruskan bacaan Quran engkau, maka semua orang Madinah akan melihat para malaikat itu dengan jelas turun melihat bacaan Quran engkau. Ternyata itu sudah terbuka mata batinnya. Nur Muhammad sudah masuk. Tapi kita ada hal yang belum nampak. Maka sering-sering baca sholat. Bukan baca sholat, baca sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang di Jakarta, ulama namanya Habib Munzir Al-Musawwar. Habib Munzir? Mungkin bapak-bapak tahu ini, nanti cek di YouTube. Itu nama majelisnya Majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini pernah buat acara paling besar di Jakarta, zamannya Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Itu beliau buat acara, jutaan orang hadir di daerah Monas, penuh. Buat acara maulidan. Kalau bahasa kita serakalan. Buat besar-besaran acara maulidan. Beliau buat itu besar-besaran untuk membuat senang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau cerita ini. Saking ramenya dalam hati beliau mengatakan, Alhamdulillah, kata beliau. Dalam hati beliau mengucapkan,
Sekarang saya buat senang Nabi Muhammad SAW. Saya hadirkan orang sebanyak-banyaknya. Buat senang Nabi Muhammad, orang bersolawat. Saya tandingkan orang yang hadir dalam acara musik, dalam acara konser, mengalahkan acara konser. Lebih banyak yang hadir malam hari ini. Bisa saya kalahkan 4 kali lipat, 5 kali lipat. Subhanallah. Begitu banyak malam hari itu orang bersolawat. Jutaan solawat naik. Satu orang lebih ratusan solawat. Dikali berapa juta orang naik malam hari itu. Subhanallah ibu-ibu. Malam hari Habib Munzir ini tidur. Dia mimpi Nabi Muhammad SAW. Lihat, ini kisah mimpi beliau diceritakan sama teman-teman beliau. Dan ini yang ceritakan kami teman beliau pas di Banjarmasin. Teman beliau yang ceritakan langsung. Alumni Darul Mustafa. Alumni Habib Umar bin Hafid. Beliau cerita, begitu mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad mengatakan kepada dia? Beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, malam hari ini saya buat engkau bangga ya Rasulullah. Saya buat engkau bangga. Saya hadirkan banyak orang untuk bersolawat. Saya tandingkan orang-orang yang hadir untuk hadir musik. Hadir acara pentas. Mengalahkan semua orang-orang. Malam hari ini saya hadiahkan semua solawat untuk engkau. Supaya engkau tersenyum. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wahai Munzir, Habib Munzir. Tahukah siapa yang membuat saya paling bangga? Kata Nabi Muhammad dalam mimpi. Dalam hati Habib Munzir dalam mimpi itu mengatakan, saya dong. Karena saya yang buat acara itu. Karena saya di depan. Di dalam hatinya mengatakan. Maka dia tidak mau bertanya seperti itu. Cuma di hatinya mengatakan, saya dong orang itu. Yang buat acara karena pembina majelis. Majelis Rasul. Kata Habib Munzir mengatakan, siapa ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Itulah mereka yang gelar karpet pas acara. Yang buat acara, buat sound system. Yang buat siapkan acara-acara, tempat-tempat ini. Itulah yang membuat saya paling bangga. Kirim salam saya sama mereka. Coba. Yang gelar karpet hari ini, yang gelar terpal hari ini, yang membuat ini mic ini hadir, ini mic ini ada, itu dia yang paling bangga Nabi Muhammad SAW. Kenapa pertanyaannya? Karena orang seperti mereka adalah orang yang kerjanya paling ikhlas. Berbeda orang, mohon maaf, orang yang sering tampil, sering duduk di depan, mohon maaf, bukan yang ini maksud saya. Yang sering duduk di depan, mohon maaf, beda. Kadang-kadang begitu selesai ceramah atau yang duduk di depan, mereka hilang keikhlasan mereka. Pingin dicium tangannya, pingin diapakan, pingin dihormati, hilang keikhlasan. Coba yang gelar karpet, siapa yang mau cium tangannya? Dia kerja ikhlas karena Allah. Itulah yang membuat paling bangga Nabi Muhammad. Makanya yang paling besar pahalanya bukan yang bicara di depan ini, tapi yang gelar karpet ini. Itulah yang membuat bangga Nabi Muhammad. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada acara para tuan guru, rebut berkhidmat. Rebut. Saya bagian masaknya. Nggak apa-apa, saya nggak kelihatan. Saya bagian sound systemnya. Saya bagian ininya. Saya bagian karpetnya. Saya bagian nyambut tamunya. Ambil semua bagian-bagian yang tidak nampak tersebut, yang kelihatannya manusia itu hina, tapi di pandangannya Rasul besok mereka barisan paling depan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu majelis taklim ini nanti buat acara besar, besok suatu saat nanti buat acara besar, kita berbondong-bondong ikut saya Pak Tuan Guru bagian ini, nggak apa-apa, saya nggak kelihatan, saya bagian masaknya, tapi nggak usah cerita saya yang masak. Gitu. Saya bagian makannya begini, semua ikut andil. Dan itulah orang yang kelihatannya sekarang barisannya di belakang, nggak kelihatan, tapi besok Allah tukar dia paling depan. Nah, tapi kalau tuan gurunya lebih ikhlas lagi, dia juga di depan. Nah, kalau tuan gurunya ikhlas, dia pun di depan. Karena kenapa? Orang yang sering duduk di depan ini paling banyak ujiannya. Mau ngelatih keikhlasan itu susah. Makanya Rasul, sifatnya Nabi Muhammad SAW, kalau beliau sudah melihat orang penuh datang,
Beliau duduk di paling belakang. Itu Nabi Muhammad SAW. Duduk di paling belakang, maka majelis taklim tersebut berubah arah. Beruk ke belakang langsung hadap. Tadi saya mau duduk di sana memang. Cuma takut panas di belakang itu. Tapi dipersilahkan duduk di depan. Ini tandanya orang menghormati maka Bapak Ibu, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terbaik. Beliau ini punya keringatnya harum sekali. Melebihi bau minyak wangi. Saya boleh cerita apa tidak? Saya lihat jam dulu. Oh, masih lama. Suatu ketika ada orang bernama Anas bin Malik yang kerja di rumah Rasul. Beliau kerja dari umur 10 tahun sampai wafatnya Rasul. Diperintahkan sama ibunya. Hei Anas, nanti kalau Rasul berkeringat, ambil keringatnya. Ambil keringatnya. Rasul lagi tidur, diambil keringatnya Rasul sama si Anas ini. Diambil keringatnya. Rasul jatuh keringatnya, diambil keringatnya, dia kumpulkan. Begitu ditanya Anas bin Malik, hei Anas bin Malik, kenapa engkau ambil keringat saya? Saya disuruh sama ibu saya. Katanya, saya disuruh sama ibunya. Dipanggil ibunya, kenapa engkau suruh Anas bin Malik? Anas bin Malik pada saat tersebut masih berkhidmat sama Rasul SAW. Apa katanya? Masya Allah. Apa yang terjadi? Ditanya nih ibu, kenapa engkau suruh Anas bin Malik? Kenapa suruh Anas bin Malik ngambil keringat? Apa kata ibunda ini mengatakan, ya Rasulullah, saya senang dengan keringat engkau. Saya pakai dia sholat, saya pakai minyak wangi di mukena saya. Tapi aneh ya Rasulullah, begitu saya pakai di mukena saya sudah pakai parfum. Tapi ketika saya usapkan, yaitu keringat engkau di mukena saya, melebihi bau parfum tersebut, lebih wangi daripada minyak wangi. Jadi Rasul tuh keringatnya lebih harum daripada semua minyak wangi di seluruh dunia. Dan Rasul kalau duduk di suatu tempat, sekali duduk saja, 7 hari 7 malam nggak hilang baunya. Coba nanti kita bangun cium tempat duduk kita. Coba. Ini keringat Rasul. Coba kita kasih istri kita keringat kita. Ada yang mau nggak? Istri coba. Mau nggak dia? Kalau keringat Rasul direbut, itulah panutan kita Nabi Muhammad. Makanya bapak-bapak kisah Rasulnya harus sering-sering diceritakan. Bagus usul tadi di mobil ini. Kalau kita sering kisahnya Rasul, di Yaman kami sering diceritakan Rasul. Sering kami nangis kalau dengar kisahnya Rasul. Sampai pas saya ingat malam Senin sebelum kami pulang dari Yaman tersebut, guru kami Al-Alamah Habib Alwi bin Hasan Asy-Syadzili, beliau mengatakan pada saat tersebut, pas saat musim perang pada saat tersebut kami dapat dampak saja. Pada saat tersebut kami agak kendor belajarnya semua santri pada saat tersebut. Beliau bilang sama kami, malam Senin seingat kami itu. Santri, kata dia, tetangga depan pondok ada orang hebat, ulama besar, Habib siapa saya lupa namanya. Mimpi ketemu Rasul. Kata beliau mengatakan Rasul, kirim salam sama santri Rubat, kata dia. Karena pondok kami namanya Rubat Tarim. Kirim salam sama semua santri dari Rasul. Suruh semangat belajar. Nangis saya pada waktu tersebut. Saya nangis apa? Karena saya nyantri pada saat tersebut. Berarti saya dapat salam itu. Saya dapat bagian itu. Ya Allah, diingat kami. Sampai pada saat tersebut kami ditahu memang kendor belajar. Semua itu berubah. Begitu dapat salam tuh semangat malam hari itu berubah 180 derajat jauhnya. Semangat lagi. Subhanallah. Itulah Rasul saking perhatian terhadap umatnya. Maka kisah seperti ini kita dianjurkan supaya kenapa? Syauq, rindu sama Nabi Muhammad SAW. Kalau udah rindu mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Kalau udah mimpi ketemu Nabi Muhammad, maka dia pasti akan jumpa Nabi Muhammad di akhirat nanti. Nabi Muhammad ini adalah besok yang akan nolong kita, dapat syafaat kita. Dia akan memberikan kita syafaat. Mengalahkan kasih sayangnya ibu kita. Itu Nabi Muhammad SAW. Begitu dibangkitkan Nabi Muhammad, beliau mengatakan, ya Allah, dialah orang yang pertama melewati sirat, Nabi Muhammad. Apa katanya Allah? Hei Israel, bangunkan, bangkitkan pertama kali Nabi Muhammad kekasihku. Begitu dibangkitkan Nabi Muhammad, bertemu dengan Allah, baru dibangkitkan yang lain. Nabi Muhammad yang pertama dibangkitkan.
Begitu melewati sirat secepat kilat, disuruh masuk surga Rasul. Rasul nggak mau masuk surga. Coba bayangkan. Siapa manusia yang diperintahkan masuk surga, dia nggak mau kecuali Nabi Muhammad SAW. Begitu dia sujud, hei Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepala engkau, apa yang kau inginkan. Semua nabi nggak dapat keinginan di sana. Karena mereka sudah menggunakan permintaan mereka di dunia, kecuali Nabi Muhammad. Dia punya doa yang mustajab, apa kata beliau? Saya nggak menggunakan di dunia, nanti di akhirat untuk menyelamatkan umat saya. Semua nabi sudah gunakan, kecuali Nabi Muhammad. Begitu sujud memuji Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad irfa, angkat kepala engkau. Begitu dia angkat kepalanya Nabi Muhammad, ya Allah, saya melihat api neraka ini begitu besar. Saya tidak ridho satupun umatku masuk ke dalam api neraka. Kita jadi umatnya nggak pernah baca tidak pernah rindu sama Nabi Muhammad. Maka ini kita banyakin sholawat. Sering-sering sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan dapat jumpa Nabi Muhammad. Mata yang penuh dosa ini bisa kita katakan tidak pantas mandang wajah Nabi Muhammad. Saking banyak dosa kita. Nggak pantas kita udah gunakan. Tapi kita pingin melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak lihat wajah Nabi besok, ibu-ibu, bapak, kita orang paling rugi. Semua orang pingin melihat wajah Nabi Muhammad. Sampai para nabi bilang, Nabi Musa, pergi ke Nabi Muhammad. Pergi ke Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim bilang, pergi ke Nabi Muhammad. Selalu nyebut Nabi Muhammad. Maka sungguh rugi mata besok nggak lihat wajah Nabi Muhammad SAW. Maka ibu-ibu, saya ajarkan satu sholawat lagi kepada bapak ibu-ibu. Ini sholawat dari Al-Alam Habib Taufik As-Segaf. Siapapun yang baca ini dimurahkan rizkinya. Baca ini sholawat, karena setiap pergi kerja ini sholawat kita baca. Bunyi sholawatnya, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin bin Abdillah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajahallah. Sudah hafal apa belum? Ya, saya baca, bapak ibu-ibu ulangi lagi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin bin Abdillah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajahallah. Kita baca sekali lagi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin bin Abdillah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajahallah. Sekali lagi baru saya ijazahkan kepada bapak ibu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin bin Abdillah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajahallah. Saya ijazahkan kepada bapak ibu yang hadir di tempat ini. Jawabnya apa? Qabilul ijazah. Saya terima ijazah. Diamalkan bapak ibu. Setiap mau ke pasar, bagi yang berdagang di pasar. Setiap mau ke ladang, bagi yang punya sawah. Setiap mau ke toko, bagi yang punya toko. Setiap yang mau ke kantor, baca sholawat ini. Apapun kerjaan kita, keluar rumah baca sholawat ini. Kata sholawat tersebut, ma'adhaqat, apa-apa yang terbuntal, yang sempit, yang erat, illa wa farrajahallah, kecuali Allah akan buka buntalan yang kuat tersebut. Sebab Nabi Muhammad SAW. Hadirkan selalu Nabi Muhammad, jangan tidak bersolawat. Kata Al-Alamah Habib Said Muhammad Ali Al-Maliki, beliau mengatakan bahwa thariqah, jalan yang paling cepat pada zaman saat ini menuju Nabi Muhammad adalah rajinnya kita bersolawat. Jangan yaitu lupa baca minimal 100 kali, kalau bisa 1000 kali. Semoga kita termasuk orang-orang yang tergolong dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin
اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتوبة نصوحا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kami, ya Allah. Ya Allah, berilah kami kesempatan memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Jangan Engkau haramkan mata ini memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Maafkanlah anggota badan kami, mata kami, lisan kami, tangan kami, kaki kami, perut kami, di antara pusar dan lutut kami sering bermaksiat kepada Engkau, ya Allah. Dekatkanlah kami kepada Nabi Muhammad SAW. Bersihkanlah hati kami dari sifat hasad, dengki, ya Allah, supaya cahaya Nabi Muhammad masuk ke lubuk hati kami, ya Allah. Ya Allah, berilah kami kesempatan mimpi berjumpa Nabi Muhammad SAW. Rajinkanlah lisan kami bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Taruhlah di dalam hati kami cinta kepada Nabi Muhammad SAW, cinta yang sangat kuat kepada Rasulullah SAW, cinta yang sangat kuat kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, cinta yang kuat kepada zuriyah Nabi Muhammad SAW, agar Nabi Engkau bangga dengan kami, ya Allah. Jadikanlah kami dapat membanggakan Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah kami di belakang barisan Nabi Muhammad SAW, bukan di barisan musuh-musuh Engkau, ya Allah, bukan di barisan-barisan musuh Engkau, ya Allah, tapi di barisan belakangnya Nabi Muhammad SAW. Berikanlah kami minum dari tangan Nabi Muhammad SAW di telaga Kautsar Nabi Muhammad SAW. Berilah kami kesempatan mencium tangan Nabi Muhammad kelak di akhirat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir Terima kasih yang setinggi-tingginya kami aturkan kepada Habibana Habib Hasan Duzel Idrus. Ini terakhir jamaah sebelum bubar, penilaan untuk pengajian lema aru jam 2:30 di bawah aja di musola pimpinan Bapak Ustaz Haji Muhammad Yunus. Pengajian akan disampaikan oleh Tuan Guru Azan Azmi Juri. Demikian, mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca sholawat. مولاي صل على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته يا رب.